Iya. Cara pandangnya tuh teman-teman yang suka balapan terus diubah. Jadi kayaknya mereka takut cuma karena polisi gitu kan. Bukan lebih hal yang lebih besar kayak misalnya keselamatannya lah atau keselamatan orang lain lah. Nah, ini dengan adanya kayak street race lah kayak atau kayak drag race lah, itu sebetulnya kesalurkan gitu loh. Sebetulnya kalau menurut saya sih bagus. Iya, gitu iya. loh. Halo Moaners, balik lagi di obrolan garasi. Bongkar berbagai sisi ya. Mantap. Kali ini obrolan garasi sedikit berbeda ya. Karena biasanya yang host itu Mas Wahab. Nah, kali Mas ini Wahab lagi sibuk kayaknya. iya, lagi sibuk ngapain, Mas? Jangan-jangan ikut balap liar. Oh, jangan-jangan. aduh. Apa street race, Tam? Oh, Street race. Ya, Kita sekarang biar street race. istilahnya keren ya. Dan Street itu race. resmi. Dan itu resmi. Ya. Iya, mantap. Bersama saya tentunya Muhammad Pratama Supriyadilah dan rekan saya Saya Tricaya Nugroho. yang biasa mengisi program yang lain tapi sekarang dibutuhkan di sini ya. Oke. Agak beda nih, Tam ya. Agak beda obrolan garasi kali Biasanya ini. kan bintang nih. Iya. Ini kita nggak ada yang bintang, Tam. Kita iya aja, Mas. Iya, Ngomongin soal tadi street race, Nah, Mas. iya. Kita pakai istilahnya street race aja ya. Iya. Karena biar keren aja gitu. Dan emang udah diresmiin sih, Tam, gitu loh. Tapi sebenarnya street race itu di Indonesia udah ada lama kan, sejak lama kan, Ya Mas? kalau istilah street race ya tanda petik ya, maksudnya yang nggak resmi balap liar tuh yang suka dikejar polisi dan itu emang ganggu sih ya. Cuma kali ini sepertinya ada promotor yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, terus apa namanya diwadahi di tempat udah tiga kalau nggak salah 3 seri. 3 seri ya? Iya, di Ancol, Meikarta, terus kemarin di Kemayoran itu. Tuh, Tam. Itu yang dipakai tuh jalanan lurus aja berarti ya? Ya, Nggak belok-belok gitu? Nggak, itu bukan road race ya, kita bukan road race ini. Oh. Jadi menurut motor standar siapa aja bisa ikut gitu lah. Jadi ini kayak mewadahi apa namanya teman-teman yang suka hobi balap liar di jalanan, ketimbang ganggu orang, ganggu lalu lintas, ya udah mendingan dikasih wadah. Oh gitu. Itu sih acungan jempolnya kalau saya. Ini motor ya? Motor. Iya, Oh. khusus motor. Motor apa sih yang dipakai, Mas, biasanya? Macem-macem, Tam. Ada yang 2 tak lah, ada yang 4 tak lah gitu loh. Terus ada yang matic segala gitu loh. Gitu Terus ya? Tadi iya, jadi sebetulnya Indonesia tuh kalau ngomongin soal seneng-seneng balapan ya banyak sebetulnya bibit-bibit ya, cuma itu tadi kurang diarahkan mungkin ya. Iya. Wadahnya nggak kurang. Mungkin Yang kan hobi tuh banyak sebenarnya. banget, Tam. Banyak banget. Iya. Lu jangan lupa juga Indonesia pasar terbesar tuh sepeda motor. Oh jelas. Satu rumah mungkin 2 atau 3 kan. Saya di rumah ada 5 sih. Motor-motoran tapi. Kalau zaman Mas Cahyo itu dulu ya kita tidak bisa memungkiri ya, Mas Cahyo udah senior lah istilahnya. Udah tua. Dari zamannya perbedaan gap dengan zaman saya tuh beda tuh, Mas. Nah, itu kalau zaman dulu difasilitasin gitu nggak, Mas? Dulu sih ada yang resmi banget ya drag race itu lah, 201 meter ya kalau motor, kalau mobil 402 Ya. meter. Kalau mobil biasanya disentul dulu, disentul. Kayaknya sekarang masih ada juga sih. Masih Terus kayaknya. apa? Asal nggak di tempat yang kayak Kemayoran gitu lah, Tam. Yang gede-gede. Kalau drag race seringnya dulu saya di Kemayoran. Oh. Itu sebetulnya udah bagus juga sih drag race itu, maksudnya sekarang kan kemampuan orang beda-beda ya finansial ya. Jadi drag race itu enak, Tam. Yeah. Apa nyeting motor lu nggak seribet road race misalnya. Terus komponennya juga lu bisa belilah di pinggir jalan, tanda petik ya istilahnya. Keren. Iya, jadi soalnya kan itu bukan endurance ya, bukan apa, Yang penting untuk- cepet-cepetan aja ya. Cepet-cepetan cuma 201 meter. Cuma sayangnya itu tadi mungkin apa namanya, ke depannya kalau drag race itu pembalapnya mungkin dia sebatas di situ doang. Cuma kalau road race mungkin bisa lebih stepnya lebih ke atas lagi. Dulu Mas Cahyo punya keinginan untuk jadi pembalap street race nggak, Mas? Kalau dari motor yang Mas Cahyo miliki itu sepertinya memiliki keinginan ke sana gitu loh. Itu motor saya beli waktu saya udah kerja, Tam. Oh iya, siap. Mampunya pas sudah kerja. Waktu zaman SMA SMP mah nggak ada, Tam. Itu apa? Ya ini lagi lah, balik lagi ke budget lah. Dulu orang tua juga takut juga gitu loh, Tam. Jadi namanya boro-boro motor, kuliah aja udah syukur loh. Ini benar. Dikasih kuliah aja udah syukur. Iya. Ibu malah dulu sempat nawarin, lu kalau mau jadi beli motor ayo gue beliin, cuma lu jadi tukang ojek aja. Gitu kan, boro-boro lah kuliah kan. Jadi pahit banget lah kalau zaman-zaman gue sih ya. Gue dulu nggak kepikiran untuk jadi pembalap sih, Tam. Ya tanda petik juga gue tahu balap juga pas mulai 2004-an 3 lah, maksudnya karena gue kerja di media ya. Jadi mau nggak mau harus tahu. Mantep Gitu. banget, Mas. Tapi gini, Mas, kalau menurut Mas Cahyo
street race ini bagus nggak sih Mas buat maksudnya ya buat di Indonesia lah gitu. Ya kalau ngelihat kondisinya sekarang terus sama antusias teman-teman yang muda-muda nih ya. Kalau saya ngeliat sih bagus ya. Jadi paling nggak mereka ada wadah lah. Iya. Walaupun nanti ke depannya belum tentu mereka jadi pembalap, cuma paling nggak mereka bisa luapin keinginan ekspresinya apa gimana lah di atas motor kayak gimana lah. Dan yang jelas kan itu tanda petik lebih safety ya, timbang lebih safe lah, lebih safe ketimbang kalau lo turun di jalan terutama udah lo nya nggak safe, lo ganggu orang gitu. Ngomongin street race nih, gue punya cerita lucu dulu Tam. Nah gimana nih Mas? Jadi gue masih di kantor lama nih. Ceritanya gue pulang nih, gue bawa Ninja kan 2 tak itu kan. Ngeri. Ini udah pada begini Tam, udah pada bawa di grid start lah. Ada Mas Cahyo lewat nih. Tragis, gue lewat nih. Gue sama temen balap nggak Jup? Udah balap aja Mas. Saya balap nih Tam, balap terus saya sengaja minggir karena saya pikir minggir aja Jup, nanti disangkain bukan disangkain sih, nanti takut kita ketabrak juga kan, konyol kan. Iya, konyol. Gitu sampai saya tungguin sampai saya pisah sama Jupri nih pada nggak jalan-jalan Tam. Nah udah gitu saya bingung kan ya, tanya Jup nih kenapa pada kagak ini Jup? Mungkin takut Mas, lu disangkain polisi kali. Waduh, gue bilang gitu. Polisi dari mana? Kalau polisi kan tak berhenti, itu mungkin udah saking takutnya mereka juga Tam. Jadi ya gimana ya? Jadi kan timbang kayak gitu kan, bayain orang, mendingan ya udah dikasih wadah ya street race tadi itu. Padahal setelan Mas Cahyo dulu nggak seperti polisi ya. Kan kalau motor polisi mungkin lebih ke 4 tak gitu, mungkin terus yang gede. Kan kalau Mas Cahyo Ninja yang 2 tak yang punya teng gitu loh. Ya mungkin karena dia pikir, nah itu Tam, maksudnya saking itunya ya sekarang stigma-nya tuh bukan stigma sih ya. Cara pandangnya tuh teman-teman yang suka balapan terus diubah. Jadi kayaknya mereka takut cuma karena polisi gitu kan, bukan lebih hal yang lebih besar kayak misalnya keselamatannya lah atau keselamatan orang lain lah. Nah ini dengan adanya kayak street race lah atau kayak drag race lah, itu sebetulnya kesalurkan gitu loh. Sebetulnya kalau menurut saya sih bagus. Gitu loh. Nah ini kita ngomongin soal animonya nih Mas ya. Kan jadi itu yang ikut kan banyak gitu, bisa sampai ratusan gitu loh Mas. Nah berarti kan kita punya sebutannya calon bibit-bibit pembalap tuh Mas. Itu kan berarti kita ya buat ngembangin bibit itu bisa dibilang mudah sebenarnya. Cari bibit tuh gampang gitu. Nah, ini masalahnya Tam. Nah, gimana tuh Mas? Iya, kalau kayak drag race bukan mengecilkan mereka ya. Iya. Drag race kita punya banyak yang jago loh. Dulu zaman-zaman saya tuh ada namanya Saiman, orangnya kecil Tam. Itu di tahun berapa Mas? Di 2000-an awal lah. Oh, 2000-an awal saya masih nonton Doraemon soalnya Mas. Itu emang jago Tam, kenceng banget. Cuma itu tadi kalau drag bukannya kita meremehkan ya, cuma itu bagus untuk teman-teman yang pengen nyalurin hasrat pengen kenceng lah. Ya cuma kalau untuk kedepannya ya mau nggak mau tetap harus di sirkuit permanen dari awal Tam. Kalau itu kalau saya pengalaman saya ini ya liputan ya, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini kan motor bukan balapnya road race masih pakai motor bebek nih Tam, produksi massal. Bebek lah, terus motor sportnya juga motor sport yang biasa publik pakai lah, bukan motor spek balap gitu. Itu masalahnya. Jadi dari awal nih itu dari sisi ini ya kendaraan ya, belum nanti tekniknya tuh belajar lagi. Jadi kompleks banget nih Tam. Pertama dari kendaraannya kita belum biasa nih, sampai tahun berapa ya itu ya, mulai ada motor 2,5 tuh agak lumayan lah, tapi itu pun masih jauh dari spek balap gitu loh. Motor balap tuh kan kebanyakan prototype ya. Terus motor kita kurang pengalaman dari bawah. Terus sirkuit juga sirkuit yang benar-benar standar internasional juga masih waktu itu ya. Sekarang sih udah agak mendingan nih. Udah ada agak banyak motor sirkuit. Terus yang ketiga ya itu tadi teknik. Jadi balapan di jalan itu, balap liar itu sama balapan di sirkuit itu jauh beda setengah mati Tam. Jadi lu harus tahu titik ngerem di mana. Kapan lu harus nikung di apexnya kayak gimana, terus pas di track lurus kayak gimana. Sampai pernah Tam ada pembalap top lah, saya nggak perlu sebut nama lah. Itu sampai ngomong sama saya tuh Tam dulu. Dia masih ngetop nih. Widih. Iya, Mas. Kalau ada yang ngomong jago balap di jalan. Balap liar, suruh kesini Mas. Adu sama saya 5 lap aja. Kalau dia menang, saya kasih motor saya. Sampai bilang gitu Tam. Jadi itu dia gambarin kalau balapan itu nggak sembarangan. Taunya yang dikasih motor bebeknya lagi. Ya enggak lah tahu. Dia sampai bilang begitu tuh. Saya ingat banget tuh. Jadi dia jelasin lah tuh, itu nyali tok Mas, nggak ada perhitungan, nggak ada teknik. Jadi emang bahaya banget gitu loh. Jadi mendingan emang
Tapi bisa nggak mereka nih pembalap-pembalap street racer ini berkembang sampai ke ajang balap yang sirkuit gitu loh? Bisa nggak, Mas? Kalau usia masih muda, terus apa namanya, ada tempat untuk dia belajar, ada mungkin ada tim yang mau dia yang didik dia, bisa aja sih. Cuma kalau masih di Indonesia, apa namanya, sekarang ini udah mendingan ya ada mini GP ya. Jadi paling nggak dari usia dini banget udah mulai bisa nih. Kita senang juga nih mini GP ini akhirnya ke Indonesia juga. Cuma ya itu tadi ketersediaan motor yang balap itu loh tadi loh. Iya. Itu susah apa enggak gitu. Sekarang sih kata kemarin apa namanya, teman-teman di IMI bilang nggak terlalu susah lagi untuk ngimpor gitu. Ya kita bersyukur aja sih. Cuma itu tadi balik lagi kalau di Indonesia bukan kompetisi ya, kejuaraannya lah. Ya. Kejuaraannya itu kurang kompetitif ya sama aja. Tapi saya pernah dengar gini, Mas, omongan seseorang yang bijaksana ya tentang industri balap di Indonesia. Jadi kita semua ngarahnya tuh ke kalau motor MotoGP gitu kan, Mas. Terus kalau mobil F1 gitu kan. Nah, ini seseorang yang bijaksana ini bilang jangan kejar ke situ. Kita pasarnya bukan mobil-mobil seperti itu, motor-motor seperti itu. Gedein kayak kalau kita kan bebek, street racer itu kan biasanya kan pakainya bebek atau motor metik bisa jadi motor balap kan. Nah, gedein itu. Maksudnya ya udah bimbing mereka agar bisa jadi lebih baik dalam mengendarai motor itu biar di event internasionalnya juara gitu kan. Itu tahu siapa yang ngomong, Mas? Oh, nggak tahu deh. Masa nggak tahu? Siapa? Ricardo Gelael. Orang bijaksana itu dia ngomong kayak gitu. Jadi ya F1 sama MotoGP kita jadiin hiburan aja gitu. Kita bisa gedein yang kayak street racernya, tapi harus resmi juga, harus difasilitasi juga gitu loh, Mas. Masalahnya kan itu tadi fase apa namanya, nggak ada wadahnya gitu loh. Jadi teman-teman yang pengen suka kenceng-kencengan nih, itu tadi saya nakis sendiri selama ini kan. Kalau ada street race kayak gini nih, apa legal gini, dari polisi udah ACC, iya kan udah ACC, ya kan udah enak gitu loh. Jadinya ya resiko balap biasalah kalau jatuh ya itu udah tahu resikonya mereka gitu. Tinggal gimana panitianya ini apa penyelenggaranya ini bikin balap yang safe gitu. Iya. Toh ARRC Asia Road Racing Championship itu kan motornya juga motor yang biasa dipakai. Iya. Street racer kan? Iya sih. Iya. Jadi berarti street race ini baik ya buat hobis lah. Ya, buat para pehobi lah. Iya, paling enggak kalau untuk prestasi saya pikir jalannya bukan ke arah situ sih, Tam. Yang tadi saya bilang itu tadi. Jadi kayak Mario Aji nih kan misalnya ya, yang apa di Moto3 nih satu-satunya orang Indonesia nih, balap Indonesia. Dia step-stepnya udah jelas tuh, Tam. Jadi dari apa balap lokal terus diajak sama Honda ke apa Moto3 ya, Rookies Cup, apa Junior GP sekarang namanya tuh, yang apa satu lagi yang apa film dulu MotoGP Junior itu, sekarang jadi film GP itu. Ya itu udah jelas step-stepnya gitu loh. Jadi di sana juga dia latihan gimana caranya bawa motor, nikung, mental. Ya itu tadi, cuma kayaknya emang masalah pembalap Indonesia tuh bukan kita mengecilkan Mario Aji ya, enggak ya. Cuma hampir semuanya, Tam, kalau kita lihat kayaknya mentalnya emang belum ini sih, Tam. Jadi kalau adalah mantan pembalap Indonesia lah pernah ngomong sama saya, sebetulnya teman-teman ini stepnya udah benar. Cuma yang kita bingung nih, pas kita udah turun di kejuaraan dunianya, Mas, tahu-tahu udah ada yang ini aja, yang lebih jago gitu loh. Ya? Iya, dan itu nggak kelihatan gitu loh. Tahu-tahu nongol aja tuh orang tuh. Iya sih, berasa sih. Iya. Ya udah, street race berarti bagus ya. Ya, kalau untuk hobi oke lah. Saya punya saran sih. Kenapa? Buat para promotor street race. Yang kan bikin seri nih, ya kan pemenangnya ada nih. Kali aja yang menang di seri pertama dikumpulin semua nih. Oh, ada finalnya. Terus habis itu finalnya di sirkuit gitu. Jadi kan keren tuh. Iya. Kita lihat lagi deh kayak gimana deh. Mudah-mudahan jangan tahun ini juga sih, Tam. Iya, itu rencana jangka panjang lah. Masukan saya jangka panjang loh ya. Tolong didengar ya promotor street race. Terus kalau bisa ya jangan satu doang. Iya. Lainnya juga ada. Benar. Finalnya di mana kan kalau kayak di bola nih Champions League. Kagak promotor maksud saya. Oh iya. Enggak, maksudnya contohnya nih Champions League finalnya kan dipilih tuh stadion mana. Nah, ini nanti kita pilih sirkuitnya di mana gitu. Keren, Mas. Terus nanti disiarin ya kan. Keren tuh street race tuh.
Emang drag bagian dari street race kan? Ya sebetulnya yang dibilang street race itu ya drag itu menurut saya, karena kan mereka cuma lurus aja gitu loh balapannya. Nah nanti kita coba di sirkuit dia belok-belok tuh Mas. Ya nggak bisa lah, beda. Oh taunya ke gravel lurus. Ya, itu settingan motornya juga udah beda pasti kan. Iya. Kalau drag tuh yang jelas lebih tanda petik agak lebih murah lah kalau setahu saya ya. Mungkin kalau teman-teman M1ers yang tahu mungkin bisa dikasih masukan, karena saya taunya kalau suka nongkrong di bengkel tuh ya itu tadi. Jadi banyak yang ikut drag, banyak yang ikut ya mungkin street race ini ya sekarang barunya. Drag itu jauh lebih murah tadi kayak tadi saya bilang. Jadinya makanya banyak tuh pesertanya gitu. Nah, ngomongin soal street race di Indonesia nih Mas. Kan tadi saya bilang pesertanya ada ratusan ya kan. Iya. Orang-orang Indonesia itu beragam. Dari Sabang sampai Merauke. Postur tubuh berarti juga beragam Mas. Nah, untuk tembus ke balap internasional nih Mas kan. Tadi kan juga ngomongin soal Mario Suryo Aji juga kan. Nah, itu gimana nih Mas? Apakah memang postur tubuh membuat kita sulit berprestasi di balap motor nih Mas? Ngomongin postur tubuh nih, lo inget Dani Pedrosa gak tau? Iya, itu jagoan saya. Jagoan saya itu. Jadi sebetulnya postur tubuh itu yang tinggi itu ada keuntungannya kelemahannya, yang kecil itu ada keuntungan kelemahannya. Ini ngomongin postur dulu nih ya. Kayak Valentino Rossi atau kayak Toprak rasa Lioglu lah sekarang juara dunia Superbike. Itu tinggi ya, untuk ketinggian kalau kata orang-orang, kata pembalap tuh. Cuma mereka kalau handling motor pas di tikungan itu lebih oke. Lebih oke justru ya. Iya. Nah, kalau yang masalahnya kalau yang ketinggian itu badan biasanya Tam. Jadi kalau pas lagi lo pengen streamline agak-agak ribet tuh kalau ketinggian kan. Kalau pas lagi nunduk itu. Oh, pas lagi slipstream gitu. Agak-agak ribet tuh terus. Bukan streamline apa? Slipstream. Slipstream. Iya. Makanya saya bingung streamline itu. Streamline kan lurus ya. Iya, slipstream dia. Sorry Tam, thank you Tam. Udah gitu. Kalau yang kecil ini masalah kestabilan biasanya Tam. Kalau terlalu kecil. Jadi dia handling motornya agak kebawa angin gitu Mas. Jadi nggak gimana ya, agak goyang lah. Goyang gitu dia. Mental kebawa angin. Apa namanya? Kalau ketinggian banget juga harus pinter-pinter cari kelebihannya. Kalau yang kecil banget juga agak harus pinter-pinter juga menyiasatinya, karena dia kan power to weight-nya jadi lebih oke kan. Kalau badannya lebih kecil kan. Itu dari sisi postur. Terus yang kedua, ya itu tadi teknik. Nah, teknik ini kalau cuma sebatas dari street race doang atau dari drag bike doang, kayak tadi saya bilang, nggak biasa belajar di sirkuit yang ada tikungan kiri lah, tikungan kanan lah, tikungan cepat lah, tikungan lambat, ya itu agak susah gitu. Jadi emang prosesnya emang panjang, nggak cuma 1 tahun 2 tahun, mungkin 5 tahunan lebih lah. Itu pun kalau lancar ya. Dan kalau ajang diikutin tanda petik bener lah. Bener dalam arti kalau ini pembalap orientasinya kemana dulu nih? Kalau pengen ke World GP ya mau nggak mau tadi kayak Mario Aji tadi udah benar, kayak satu lagi siapa Galang Hendra juga udah benar, cuma Galang Hendra lebih ke World Super Sport kan itu hari kan ya tuh Tam. Kalau pengen yang motor street legal ya turunnya ya di World Superbike lah atau World Super Sport gitu loh. Dan itu mungkin nggak terlalu, bukannya mengecilkan levelnya ya, cuma ya faktanya emang mereka bukan motor prototype, nggak kayak motor MotoGP atau Moto2 atau Moto3 tuh. Itu ya. Kalau postur kayak saya gimana Mas? Ya lu jangan aja pembalap. Jadi krunya aja. Motornya gede. Iya kadang-kadang kita bingung Tam ya. Wah badannya gede nih, enak, lebih stabil ya, jangan salah kan. Wah saya stabil banget, motornya nggak jalan. Tapi itu tadi kan bebannya jadi ini ya, beban power to weight-nya jadi ada lah, jadi kecil kan. Tapi kalau badannya kecil, misalnya nggak terlalu besar, ideal lah posturnya. Ya itu tadi. Kalau Dani Pedrosa tuh kekecilan nggak Mas? Menurut saya kekecilan sih ya. Yang ideal tuh kayak Jorge Lorenzo, terus Casey Stoner. Marc Marquez tuh juga oke menurut saya ideal. Terus kalau yang sekarang nih, kalau teman-teman tahu ya Pecco Bagnaia itu standar lah itu badannya. Terus siapa sih juara dunianya? Fabio El Diablo. Nah itu menurut saya standar. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu berotot, tapi kelang gitu loh kalau orang Betawi bilang lihat lah, nggak lihat lah apa sih itu istilahnya? Tahu. Pokoknya gitulah. Jadi dia itu tadi. Cuma itu tadi kalau saya bilang tadi kalau pengen ke kejuaraan dunia ya itu tadi nggak semudah balikin telapak tangan Tam. Dan itu emang tempahannya kuat banget. Maksudnya mental juga, skill iya, motor oke apa enggak, mekanik gimana, timnya pokoknya kompleks lah itu.
street race itu ajang internasionalnya ada nggak ya Mas? Maksudnya ARRC itu bisa dibilang si street race gitu nggak? Soalnya kan motor yang dipakai kan gitu ini kan. Konteksnya street race di sini Bener-bener di jalanan di ya. jalan, iya kalau setahu saya. Jadi motornya apa aja. Kalau yang ARRC itu kan Asian Road Racing ya. Iya. Nah, kalau ajang internasional street race nih Mas, itu ada nggak sih? Nah, ARRC itu bisa dihitung street race nggak tuh Mas? Enggak juga sih Tam, karena itu kan balapannya di sirkuit ya. Apa ARRC udah kayak aturannya juga dari FIM jelas itu cc-nya sekian, motornya cuma mungkin kayak superbike ya. Apa namanya? Motor street street legal lah. Iya. Nah, begitu kalau yang di street race ini emang benar-benar di jalanan, terus emang nggak lombanya cuma buat teman-teman kayak have fun lah. Bukan kayak drag bener-bener motor lo oprek atau gimana ya, nggak segitu amat. Kalau street race yang di Indonesia yang dibuat belakangan ini udah 3 seri ini, itu benar-benar di jalanan gitu loh, istilahnya jalan umum lah, biasa dilewatin orang gitu loh, ditutup sirkuit jalanannya untuk kebut-kebutan tuh. Nah, Mas Cahyo ngomong street race itu konteksnya pakai jalan raya, jalan umum. Nah, gimana kalau soal Isle of Man Titi, Mas? Waduh, itu di jalanan. Di jalanan, kebut-kebutan, balapan. Ikut jargonnya nggak tapi itu? Apa jargonnya? Jargonnya the real road racing katanya. Jadi benar-benar balapan di jalan raya gitu kan. Wah, itu udah dulu tuh masuk seri kejuaraan dunia Tam. Cuma karena terlalu berbahaya, terus saya lupa tuh sekitar tahun 70-an apa ya. Tapi itu resmi kan Mas, Isle of Man Titi kan? Dulu resmi FIM masuk kejuaraan dunia. Terus karena safety-nya nggak jelas tanda petik nih, bahaya banget lah. Banyak yang tewas di situ karena pinggirnya langsung konkret ya, entah bata atau apa rumah lah atau pembatas itu. Terus nggak masuk lagi karena mereka pertahanin tradisi itu. Ini benar-benar road racing gitu loh. Itu tapi beda lagi tuh. Kalau misalkan resmi dan legal, berarti kan mereka bekerja sama dengan otoritas setempat kan? Ya, hampir sama kayak street race gitu. Nah, street race itu bisa dibikin kayak Isle of Man Titi nggak Mas? Aduh, berat Tam. Itu udah kayak kayak World Superbike sih ya. Jadi motor yang dipakai juga motor legal, lo bisa beli juga gitu loh Tam. Tapi tim yang ngoprek itu juga harus ada Tam. Jadi udah ada tim-tim balap gitu kalau yang di Isle of Man itu. Berat juga kalau di Indonesia gitu loh. Ya kan kalau street race kemarin juga ada tim ya Mas? Ada tim ya kan? Enggak selalu. Masa sih? Lo juga ikut bisa kok. Ya saya daftar misalnya. Bawa teman-teman saya jadi kru tim kan bisa. Gitu kan. Berarti kemungkinannya kecil ya buat kalau dibikin konsep kayak Isle of Man Titi gitu ya. Agak berat Tam di sini ya. Maksudnya pertama ya itu tadi pasti banyak protes lah. Itu juga bahaya sih ya. Cuman ini karena mereka tuh udah tradisi, jadinya susah ngilangin tradisi itu gitu. Dan pesertanya juga ya lo tahu sendiri lah, legendnya Michael Dunlop, John Dunlop tuh keluarga Dunlop lah itulah. Kok Dunlop sih, Dunlop lah. Keluarga Dunlop itu udah legend banget lah di situ. Udah berapa yang meninggal mereka di situ kan. Nah, jadi lebih banyak bahayanya ya. Jadi bukan lebih banyak sih, cuma mereka emang orang luar lo tau sendiri lah, maksudnya adrenalinnya seperti itu, mereka cari have fun-nya seperti itu gitu loh. Beda sama orang Indonesia nih. Nah, kalau soal street race di Indonesia itu digelarnya kan malam-malam nih Mas. Iya nggak sih? Kemarin ada yang siang juga. Ada yang siang juga ya? Iya. Ada yang di Meikarta. Tadi saya baru mau bahas tentang itu sih. Ya berarti kan kalau street race kan biasanya nutup jalan kan? Iya. Nah, apa nggak mengganggu gitu? Nah makanya itu dipilih kan kemarin yang jalanannya tuh emang jalan dipakai umum, cuma mungkin masih di sekitar komplek lah atau bisa bukan kompleks sih sebetulnya, tapi gimana ya, bisa dicari jalan yang lain lah. Orang yang mau ke sana misalnya ada alternatif jalannya gitu. Makanya kan kerjasama sama polisi kan, sama Polda kan. Jadi kenapa nggak sama satpam komplek kerjasama kan? Kalau beda lah, ini kan skopnya udah soal lalu lintas, beda lah. Kan biasanya komplek kalau jalan ditutup dipakai gitu jadi alternatif jalan kan. Pikir kawinan. Beda itu tau. Iya. Terus ya itu tadi soal pembalap Indonesia ke luar negeri ya. Kalau dari street race bukannya ini ya, tapi jalurnya emang beda itu tadi. Faktornya banyak banget Tam. Jadi jelas duit harus ada Tam. Itu masalahnya. Yang susah
susah sering jadi problem pembalap Indonesia tuh itu tadi. Iya. Dukungan finansial ya. Karena untuk balapan itu nggak cuma timbang ganti oli aja. Balapan tuh mahal, Tam. Saya aja naik Itu motor, susahnya. punya motor ganti oli setahun sekali. Ya namanya juga wartawan nggak punya waktu ya. Ya itu dia lah. Iya. Tapi jangan gitu-gitu amat lah. Itu kan kaki kita, Tam. Buat kemana-mana kalau liputan telat kan nggak lucu juga. Iya. Iya. Itu tadi ngomongin kalau ke ajang dunia ya tadi itu, kalau teman-teman pengen tahu ya yang diambil kayak Mario Aji, Galang Hendra tuh udah apa sebelumnya siapa? Si Andi Farid Doni Hisdihar. Tata, Andi Gilang yang sebelum-sebelumnya tuh udah bener sih menurut saya. Cuma itu tadi mungkin ya karena kita jam terbang juga kurang. Terus saya ingat dulu ada juri MotoGP dari Indonesia, Pak almarhum Bambang Gunardi ya dulu pernah bilang, ngobrol sama saya. Ya itu tadi kita tuh agak susah Mas karena basicnya emang motor Motor bukan bebek. balap, iya motor bebek. Itu yang buat road race. Dari situ kita berangkat. Pas udah kenal motor yang prototype, motor balap, ya agak susah, Tam. Itu perlahan udah mulai dikikis lah sama generasinya Andi Gilang. Dari mulai Doni Tata lah tuh. Doni Tata mulai ke sini mulai lebih jelas lah jalurnya. Kita sih pengennya ya semuanya ya itu, Tam. Itu tadi balik lagi, ikut kompetisi yang benar. Kita belajar teknik, belajar pengalaman, gimana cara komunikasi sama tim. Terus dapat tim yang oke gitu kan. Gitu. Kalau kalau balap motor tuh bisa komunikasi via radio nggak sih Mas? Kalau mau mobil kan F1 kan misalkan komunikasi Dia via pakai radio. sinyal dari motornya aja. Oh. Dari motornya tuh dikasih tahu nih apa namanya? Kayak pager gitu ya? Bukan pager lah, pager tahun berapa? Ya kan ada pesannya gitu kan. Ada indikatornya. Nanti berapa detik selisihnya sama yang belakangnya kan kayak pager berarti. Lu ngalamin pager juga ya Bang ya? Ya enggak juga. Lu ngalamin pager juga. Enggak sih. Ya jangan lupa subscribe YouTube-nya motor1.com Indonesia karena obrolan garasi adanya di motor1.com Indonesia kan. Terus jangan lupa juga baca segala hal tentang otomotif itu di id.motorsport kan tuh id.motor1.com. Terus habis itu follow media sosial kita juga di Instagram, Twitter, Facebook. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan host cadangan obrolan garasi kali ini. Jadi sampai jumpa di edisi yang lainnya ya. Bye-bye. Bye.